Perkenalkan, nama saya Yonata Pambudi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NIM 11122000067. Di sini saya mau membaca tugas ETS Advokasi dan Komunikasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Definisi advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Melibatkan berbagai strategi seperti lobby, kampanye, riset berbasis bukti, dan mobilisasi masyarakat. Tujuan utama membawa perubahan kebijakan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Urgensi advokasi kebijakan meliputi menjamin hak dan keadilan, membantu kelompok rentan mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Ketiga, mendorong akuntabilitas pemerintah, memastikan kebijakan yang diambil berbasis bukti dan berkepentingan publik. Yang keempat, mengatasi ketimpangan sosial, yaitu memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Yang kedua, model dan teori advokasi Social Framework atau ACV dikembangkan oleh Paul Sabatier. Model ini menjelaskan bagaimana kelompok dengan keyakinan kebijakan yang sama membentuk koalisi untuk mempengaruhi kebijakan. Karakteristik utama yaitu satu, berfokus pada proses kebijakan jangka panjang 10 tahun atau lebih. Koalisi terdiri dari berbagai aktor, LSM, akademisi, media, birokrasi, dan politisi. Kebijakan berubah melalui interaksi antar koalisi dan pengaruh faktor eksternal seperti perubahan sosial dan ekonomi. Contoh, koalisi lingkungan hidup dalam advokasi perubahan kebijakan energi terbarukan. Isu network dikembangkan oleh Hiklo. Model ini menggambarkan jaringan fleksibel antara berbagai aktor yang terlibat dalam isu kebijakan tertentu. Karakteristik utama: 1. Tidak ada struktur formal, lebih cair dibandingkan advokasi socialism. Melibatkan banyak aktor dengan berkepentingan berbeda yang berinteraksi secara dinamis. Yang ketiga, terbuka bagi berbagai aktor baru yang ingin berpartisipasi dalam kebijakan. Contoh, jaringan kebijakan dan reformasi sistem pendidikan yang melibatkan pemerintah, guru, akademisi, dan media. Polisi entrepreneur dikembangkan oleh John Kingdon. Model ini berfokus pada individu atau kelompok yang bertindak sebagai entrepreneur dalam kebijakan. Karakteristik utama: menggunakan sumber daya dan jaringan untuk mendorong kebijakan tertentu. Yang kedua, berperan dalam policy window atau peluang kebijakan yang muncul akibat krisis atau perubahan politik. Contoh, aktivis yang memperjuangkan kebijakan kesehatan universal melalui jalur politik dan media. Yang ketiga, aktor dan strategi advokasi. Peran NGO dalam advokasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan. NGO melakukan riset dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membangun kesadaran publik. Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu. Contoh, Greenpeace dalam advokasi lingkungan, Amnesty International dalam advokasi HAM. Peran media dalam advokasi kebijakan, yaitu menyebarkan informasi, membentuk opini publik, mengawasi pemerintah atau watchdog journalism, menyediakan platform diskusi. Contoh, jurnalis investigatif dalam membongkar skandal kebijakan. Peran masyarakat dalam advokasi kebijakan, yaitu partisipasi dalam demonstrasi dan petisi, dukungan terhadap kandidat pro kebijakan, tekanan melalui media sosial, dan kolaborasi dengan NGO dan media. Contoh, gerakan sosial seperti Black Lives Matter dan aksi Climate Strike. Peran antara pemerintah dalam advokasi kebijakan.
penyusunan kebijakan, pemerintah bertanggung jawab merancang dan menerapkan kebijakan publik. Respon terhadap tekanan publik, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan baru berdasarkan tuntutan masyarakat dan kelompok advokasi. Contoh, legislator yang memperjuangkan regulasi ramah lingkungan setelah tekanan dari aktivis. Teknis lobbying dalam advokasi kebijakan. Definisi upaya mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui komunikasi langsung dan tidak langsung. Strategi lobbying yaitu bertemu dengan anggota legislatif atau eksekutif. 2. Menyusun proposal kebijakan berbasis data. Yang ketiga, menggunakan jaringan dan aliansi politik. Yang keempat, memberikan testimoni dalam sidang parlemen. Contoh, lobby kelompok lingkungan untuk kebijakan energi terbarukan. Teknik mobilisasi massa dalam advokasi kebijakan. Definisi menggerakkan masyarakat untuk mendukung suatu kebijakan atau menekan pengambil kebijakan. Strategi mobilisasi massa, demonstran dan aksi protes. Yang kedua, pengumpulan tanda tangan. Yang ketiga, kampanye kesadaran publik. Yang keempat, aksi boikot terhadap produk atau kebijakan tertentu. Contoh, climate strike yang dipimpin oleh Greta Thunberg untuk isu perubahan iklim. Teknik media kampanye atau advokasi kebijakan. Definisi penggunaan media massa dan digital untuk menyebarluaskan pesan advokasi. Strategi media kampanye. Pemanfaatan media sosial untuk menyebar isu, Twitter, Instagram, TikTok. Yang kedua, artikel opini di surat kabar dan portal berita, kampanye di iklan melalui TV, radio dan internet, produksi film, dokumenter, dan infografis interaktif. Contoh kampanye Me Too dalam mengadopsi advokasi hak perempuan. Yang keempat, teknik komunikasi dalam advokasi. Media relation dan advokasi, yaitu definisi hubungan antara advokasi kebijakan dengan media untuk menyebarluaskan informasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu advokasi. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan media. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi berbasis fakta. Yang keempat, mengontrol narasi advokasi dalam pemberitaan. Contoh, konferensi pers oleh NGO lingkungan untuk melaporkan krisis perubahan iklim. Storytelling dalam advokasi, yaitu penggunaan narasi atau cerita untuk menyampaikan pesan advokasi secara lebih kuat. Contoh, video kampanye yang menceritakan pengalaman seorang anak korban polusi udara. Yang kelima, evidence based advokasi atau advokasi berbasis bukti. Data driven advokasi menggunakan data dan analisis statis untuk membangun argumen advokasi yang kuat. Contoh, menggunakan data kesehatan masyarakat untuk mendukung kebijakan pengurangan konsumsi rokok. Yang kedua, riset kebijakan dalam advokasi. Proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik, yaitu contoh studi tentang dampak kebijakan pajak minuman bermanis terhadap kesehatan masyarakat. Refleksi pembelajaran. Mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan memberikan pemahaman tentang peran advokasi dalam mempengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Strategi berbasis bukti, evidence based advokasi, digunakan untuk memperkuat argumen dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa mempelajari pentingnya kolaborasi antara LSM, pemerintah, media, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berkeadilan. Komunikasi strategi melalui media massa dan platform digital menjadi sarana efektif untuk memperluas informasi, membangun kesadaran politik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses advokasi.
Relevansi materi dengan isu kebijakan aktual, yaitu materi yang dipelajari relevan terhadap berbagai isu kebijakan publik di Indonesia seperti pemberantasan kemiskinan, reformasi pendidikan, pengelolaan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Advokasi berbasis bukti membantu memastikan keputusan pemerintah lebih transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berpihak pada kepentingan publik. Selain itu, peran media dalam menyebarkan informasi advokasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Terima kasih.